Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat kita berkumpul kembali di gereja kita GBH Graha Oikos. Puji syukur kita naikkan pujian kepada Tuhan kita. Karena pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini, semua bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita mau sambut Tuhan kita di tempat ini. Kita mau nikmati sama-sama berada di dalam hadirat Tuhan kita. Haleluya.
pujian ini bersama. Beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Chandra kemudian kita dalam kemuka. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan telah memberi kami kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyambut Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami Tuhan untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau, dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh lebih dekat lagi Tuhan, lebih dalam lagi tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan melawat kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi tempat ini dan memenuhi hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima sukacita yang dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sucikan dan layakkan kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berkenan untuk selalu berada di dekat Engkau Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat kami ikat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa di sini yang hari ini bersama dengan Tuhan kita lebih dari pemenang? Boleh berikan sorak sukacita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu boleh beri salam satu sama lain, katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Nyanyikan
kita Yesus Kristus. Belum capek kan ya Bapak Ibu ya? Kita masih mau terus memuji Tuhan karena Tuhan kita ajaib dan berkuasa. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan,
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang Tuhan rindu ingin sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak sendirian di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang senantiasa pegang tangan kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, ada tangan Tuhan yang pegang kita senantiasa. Amen. Kita naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Katakan sama-sama, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku.
kasih Bapa. Kami percaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua atas kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan tangan kanan-Mu, Tuhan akan membawa kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami bersyukur kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kini tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Inilah hati kami sebagai tanah yang baik, taburi dengan firman-Mu, agar kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan Roh Kudus di hati kami memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Urapi kami, layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk saudaraku. Shalom, selamat pagi. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan saya untuk melayani firman Tuhan di pagi hari ini di gereja Oikos ini. Juga saya berterima kasih pada seluruh pemimpin pengurus GB Oikos yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema memiliki dan meraih mimpi. Ya, kurang meraihnya, saya lupa. Ya, kita baca dulu ayatnya saudaraku, Bilangan 14 ayat 5 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka yang telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Saudara, atas perintah Tuhan, ya, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan sekitar 40 hari. Pulang dari pengintaian mereka memberikan laporan, tapi 10 pengintai memberikan laporan yang negatif karena mereka berkata, saudaraku, di dalam Bilangan, ya, Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa orang-orang raksasa yang ada di tanah Kanaan, ya, mengatakan bahwa orang yang mengintai itu seperti belalang. Tapi 10 pengintai itu yang berkata kami itu seperti belalang, dan mereka ada di pihak yang kalah. Tetapi sebaliknya Yosua dan Kaleb memiliki iman, memiliki mimpi, dan bertekad dengan sungguh-sungguh. Dan Yosua dan Kaleb berkata begini dalam Bilangan 14 ayat 8 dan 9.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, saya percaya Yosua dan Kaleb tidak berkata sembarangan. Tentunya dia diilhamkan oleh Roh Kudus kata-kata ini, saudara. Ya, tetapi sayangnya bangsa Israel lebih percaya kepada 10 pengintai yang memberitakan berita-berita negatif, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya, saudara, Tuhan mendisiplin dan menghukum bangsa Israel selama 40 tahun berkeliling mengembara di padang gurun. Dan Tuhan menambahkan, mereka yang berusia 20 tahun ke atas, saudaraku, selama 40 tahun itu akan mati, saudaraku. Sedangkan hanya Yosua dan Kaleb yang berumur di bawah 20 tahun dan generasinya, saudaraku, yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dan lebih hebatnya, saudaraku, Yosua, Kaleb dengan orang-orang yang ada di pengikut-pengikut mereka, saudara, yang berusia 20 tahun ke bawah, saudaraku, mereka tidak hidup di dalam dosa seperti yang tercatat dalam 1 Korintus. Ya, dalam kitab 1 Korintus 10, saudara. Mereka tidak melakukan percabulan, mereka tidak melakukan, saudaraku, penyembahan berhala, mereka tidak bersungut-sungut, dan mereka tidak mencobai Tuhan. Ya. Saudara, kenapa bangsa Israel ini, saudaraku, mati di padang gurun? Alasannya cuma beberapa hal, karena mereka memberontak dan ketakutan dan bersungut-sungut terhadap Tuhan dan pemimpin mereka. Saudara perhatikan, ketika hidup saudara suka memberontak kepada otoritas, hidupmu nggak akan bisa meraih mimpi saudara. Ya, saudara, sebagian orang ingin mencapai pada suatu tempat, tapi mereka tidak melangkah. Mereka hanya melangkah di tempat, sehingga mereka tidak mencapai tempat yang mereka tuju. Sebagian orang lagi, saudara, ingin menuju satu tempat, dan mereka melangkah, tapi mereka tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh, sehingga mereka tidak mencapai tempat yang mereka tempuh. Dan sebagian orang, saudara, yang mempunyai mimpi, bukan hanya punya tekad, tapi mereka melangkah dan mereka tahu jalannya, sehingga mereka meraih mimpi tersebut, mencapai ke tempat tersebut, saudaraku. Saudara ada di dalam golongan orang yang keberapa? Ke-1, kedua, atau ketiga, saudaraku. Ya, saudara, rencana Tuhan, saudaraku, akan membuat bangsa Israel itu lebih dari pemenang. Tapi diri mereka sendiri, karena mendengarkan laporan 10 pengintai yang buruk ini, saudaraku, yang menghalangi diri mereka sendiri, saudaraku. Saudara, banyak hamba Tuhan mengatakan, saudaraku, bahwa bangsa Israel yang berputar-putar di padang belantara, padang pasir, saudaraku, itu memiliki tanah mental rata-rata. Orang yang mentalnya rata-rata, saudaraku, hidupnya penuh dengan keputusasaan, hidupnya, saudaraku, tidak mau bermimpi dan selalu bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Saudara, orang yang berkecil hati bisa berubah, tapi orang yang sering kali mengeluh, bersungut-sungut, tidak mudah berubah kecuali di konseling, saudaraku. Ya. Saudara, mengeluh dalam bahasa Ibraninya adalah luen, yang artinya apa? Berhenti, tinggal secara permanen, atau keras kepala. Mengeluh membuat setiap kita itu tidak bisa mencapai, meraih mimpi yang kita inginkan yang berasal dari Tuhan, saudaraku. Saudaraku, masalahnya bukan pada mengeluh saja, tapi kebiasaan mengeluh itu merusak karakter seseorang, saudaraku. Ya, nah, saudara, orang yang mengeluh, orang yang punya mental rata-rata, hidupnya pasti akan mengalami penurunan demi penurunan, saudaraku. Ya, saudara, mental rata-rata adalah puas bekerja selama sisa hidupnya, skala penghasilannya rendah, dan tidak ada rencana untuk mimpi memiliki masa depan. Saudara, kehidupan di tanah mental rata-rata tampaknya berjalan berputar-putar. Gembala Rick Renner, saudaraku, menyebutnya tanah dari pencuri impian itu adalah tempat perbudakan, tempat kegagalan, dan tanah kekalahan. Saudara, Allah menciptakan kita lebih dari pemenang. Ada 2 yang harus kita lakukan. Saudara mau memiliki mental rata-rata atau ingin mencapai pada tanah Kanaan dengan bermimpi yang besar, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya, saudaraku,
Sekarang bagaimana bermimpi yang besar, meraih mimpi tersebut. Rabin Witzel menulis impian-impian seseorang manusia adalah tanda dari kebesarannya. Ya. Penulis Basil S. Walsh menulis, jika Anda tidak mempunyai mimpi, Anda tidak tahu tujuan Anda, bagaimana Anda bisa berharap sampai ke sana. Ya. Nah, saya ingin membagikan ada 4 langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa memiliki mimpi dan meraih mimpi tersebut. Langkah pertama, saudara harus mempercayai Tuhan dan berani untuk mengambil resiko. Ada orang-orang percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan, tapi tidak berani mengambil resiko. Ada orang yang berani mengambil resiko, tapi tidak mempercayai Tuhan. Yang Tuhan kehendakilah kita mempercayai Tuhan dan berani mengambil resiko dalam kehidupan ini. Ya. Saudara, banyak orang beranggapan, saudaraku, jika Tuhan melakukan mujizat, saudaraku, maka itu dia akan makin timbul iman. Saudara harus ingat, mujizat tidak memunculkan iman dalam diri kita. Justru iman yang memunculkan mujizat dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Bangsa Israel, waktu Tuhan minta kepada Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, orang-orang Israel melihat 10 tulah yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Mesir. Sampai tulah terakhir anak sulung Firaun meninggal dan seluruh anak sulung di Israel dan termasuk hewan-hewan mati, saudaraku. Lalu mereka melihat apa lagi, saudaraku? Tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka, saudaraku. Mereka makan mana setiap hari, roti dari surga. Dan mereka juga makan burung, ya, yang dikirim oleh Tuhan setiap hari. Tapi mereka memiliki mental, saudaraku, yang selalu bersungut-sungut ketakutan dan selalu memberontak kepada Musa Harun, saudaraku. Sehingga mereka tidak mencapai pada tanah Kanaan, saudaraku. Ya. Saudara, iman adalah kekuatan kita untuk mengaktifkan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Tetapi ketakutan dan persungutan, saudara, mengaktifkan kuasa setan bekerja dalam hidup kita. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saya dengan istri saya mempercayai iman itu yang mengaktifkan kami untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya juga saudara melakukan hal yang sama, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara, selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun, saudaraku, bukan menyatakan untuk siapa Allah mereka yang begitu setia, tapi menyatakan jati diri mereka sebagai seorang yang apa? Seorang yang kalah. Seorang yang bermental belalang, seorang yang bermental rata-rata. Ya. Saudara, ujian hidup seharusnya mengeluarkan kualitas tersembunyi kita, bukan untuk memenuhi kita dengan ketakutan pada kekalahan, saudaraku. Ya. Saudaraku, John Maxwell dengan bukunya Be All You Can Be menyatakan, masalah Anda bukanlah masalah Anda, tapi cara mengatasi masalah Anda, itulah masalah Anda, saudaraku. Ya. Masalah daripada bangsa Israel, saudaraku, dan 10 pengintai itu adalah karena mereka tidak memiliki mimpi, karena mereka hidup dalam ketakutan, mereka bersungut-sungut sehingga mereka tidak mencapai kepada tanah Kanaan, saudaraku. Ya. Saudara, di awal abad ke-20, saudaraku, seorang pria ingin menciptakan sebuah mobil, dan ketika mobil itu jadi dipasarkan, ya, orang-orang sekitarnya mengejek, saudara. Kenapa? Karena mobilnya berasap, saudara. Ya, dan akhirnya gagal, saudara. Ya. Saudara, dia tetap mengambil resiko. Tahun kedua dia lakukan hal yang sama, saudara, tapi tetap gagal, bahkan mengalami kebangkrutan. Dan saudara merenung apa yang membuat dia gagal, saudaraku. Dia ciptakan lagi mobil ini, saudaraku, sehingga mobil itu tidak berasap. Disitulah dia mengalami keberhasilan, saudara, bisa meraih mimpinya. Siapakah dia? Henry Ford, saudara. Ya, kita tahu mobil Ford ini salah satu mobil Eropa yang sangat baik, saudaraku, di samping mobil-mobil Jepang. Pria lain yang menulis buku-buku anak, saudara, 23 penerbit menolak, saudaraku, buku yang dia tulis, saudara. Tapi penerbit yang ke-24, saudaraku, ya, berani mengambil resiko. Dan pada waktu penerbitan pertama, saudaraku, terjual 6 juta ekslamper, saudara. Dan penulisnya adalah Theodorus Geisel atau yang disebut sebagai Dr. Seuss, saudaraku. Ya. Bagaimana saudara bisa memiliki mimpi dan mencapai mimpi saudara? Yang pertama, saudara harus mempercayai Allah dan berani mengambil resiko.
Yang kedua, saudaraku, saudara harus bersedia berkorban dan bersedia untuk gagal. Yosua dan Kaleb, saudaraku, itu dalam tanda petik berkorban selama 40 tahun di padang gurun, sekalipun mereka tidak melakukan kejahatan yang ditimpakan pada bangsa Israel lain, saudaraku. Mereka betul-betul berkorban. Ya, mereka betul-betul melangkah, saudaraku. Ya, saudara, kegagalan setiap seringkali merupakan langkah pertama untuk kita meraih sukses, saudaraku. Saya teringat, saudaraku, waktu saya masih full time di Abalov, saudaraku, banyak yang mau menjodohkan saya. Salah satunya ketika kami mentor sebuah gereja di Jawa Tengah, saudaraku. Ibu gembalanya mempertemukan saya sekretaris Ciputra, saudaraku. Yang namanya sekretaris Ciputra, saudaraku, maaf kata, uangnya tidak berseri, saudaraku. Ketemu di Stora Senayan, tapi nggak ada camp ministry, saudaraku. Akhirnya gagal. Lalu mentor beberapa gereja di Semarang, di Surabaya. Satu kali di Surabaya ada seorang kakak ipar dari gembala, saudaraku. Saya dikenalkan oleh gembalanya, cantik, saudaraku. Ya, saya dikasih fotonya, saudaraku. Saya masukkan ke dalam Alkitab, saudaraku. Tapi akhirnya ketika dia datang bersama papanya ke rumah saya, waktu itu saya tinggal di Jalan Labu di Mangga Besar. Ya, saudara tahu di Jalan Labu kami rumahnya itu daun genteng daun, saudaraku. Tahu yang agak tipis. Sekarang kan genteng tebal-tebal, saudara. Itu bocor di mana-mana. Triplex itu banyak sekali pulau-pulau, saudara. Dindingnya banyak sekali, saudaraku. Bekas aliran air, saudara. Dan sofanya kempot. Saya nggak mampu memperbaiki, kenapa? Karena hanya dapat PK di Abalov pertama kali masuk 600.000. Dipotong per puluhan, sisa 540.000. Harus membiayai mama saya dengan 4 keponakan. Tapi itulah Tuhan yang maha besar. Sampai sekarang keponakan saya sudah S2 semua. S1 maksud saya. Dan 2 sudah menikah. 1 udah punya pasangan dan 1 lagi yang paling bungsu cowok belum. Bahkan mereka bisa beli rumah di Parung. Saudara. Ya. Saudara, waktu papanya dengan yang wanita yang saya bawa itu melihat keadaannya, ya, mereka pulang, saudaraku. Wajah mereka berubah, saudara. Ya. Yang biasanya ramah, saudaraku. Kalau saya datang langsung disambut, saudara. Teh manis, es jeruk, sekarang saudaraku, teh tawar. Mukanya, saudaraku, ya, bibir sama mulut balapan, saudaraku. Kenapa? Ya, saya baru mengerti. Ternyata mereka berpikir saya orang Jakarta, orang kaya. Ternyata enggak. Lu bayangkan dapat PK 600.000. Saudaraku. Saya ngomong apa adanya dengan wanita tersebut. Saudaraku. Akhirnya gagal. Saudaraku. Ya, barulah sekitar 16-17 tahun yang lalu saya diperkenalkan dengan istri saya ini, saudaraku. Dan satu kali istri saya buka Alkitab, didapati foto yang wanitanya cantik, saudaraku. Dia tanya, "Pak, ini siapa?" Saya bilang, "Itu salah satu pekerja di Surabaya." "Robek ya, Pak?" "Ya robek aja." Dan awalnya saya udah ceritakan semua itu, saudaraku. Ya. Dan saudara, saya bukan bisnismen. Saya terpanggil untuk melayani firman Tuhan. Tapi istri saya ini ada seorang business woman, saudaraku. Dan pernah merintis bisnis di TC Kuningan, jual meja kursi kantor direktur, saudaraku, meja komputer, saudaraku. Saudara, awal-awal istri saya bisnis itu menanjak, saudaraku. Apalagi ketika di pameran, saudaraku. Ya, di samping TC Kuningan itu ada mall Ambassador, waktu melakukan pameran banyak sekali yang belanja. Tapi setelah mall-mall besar muncul, saudaraku, Ciputra World, ya, mall apa lagi? Kuningan kalau nggak salah, apa nama Kuningan, ya, mulai redup, saudaraku, mulai turun. Ya. Nah, saya harus bantu juga, saudaraku, ekonomi keluarga. Saudaraku. Saya pernah juga jual lampu hias di stasiun Kuningan, saudaraku. Jadi lampu-lampu hias yang digantung, yang ditempel di dinding, saudaraku. Tapi itu nggak bertahan lama, saudara. Saudara, akhirnya gagal. Ya. Tapi bersyukur ketika kami mencoba untuk mencari tempat supaya istri saya melanjutkan bisnis. Kami melewati, saudaraku, sebuah mall yang cukup besar, Tang City Mall. Saya dengar jelas suara itu. Ambil, ya, kios di mall Tang City. Satu kali akan menjadi tempat bisnis yang besar. Saya ngomong sama istri saya kalau itu. Dan kami datang ke marketingnya. Belum ada gedung, baru pondasi aja. Dengan banner yang besar, akan dibangun mall yang cukup besar di tempat ini. Kami datang ke marketingnya itu namanya Pak Arif dulu, ya.
Sekarang udah nggak kerja lagi di Tang City. Dibilang kalau mau ambil harus 2 kios. Jadi hook sama badan, nggak bisa hook saja. Ya, nah marketingnya berkata, saya tanya, kira-kira cicilannya sebulan berapa? Sekitar 12 juta, belum termasuk service charge. Kami hitung-hitung nggak mungkin capai, saudaraku. Akhirnya kami pulang, kami bersyukur saja. Ya, saya dengan istri tetap, saudaraku, tetap ke ITC Kuningan. Satu kali seorang anak muda bawa brosur mall tersebut, saudaraku. Dan saya sama istri berkata, kami nggak mau beli tapi harus ambil 1 kios. Ya nggak apa, ambil 1 kios saja. Puji Tuhan, kami datang lagi, saudara. Setelah hitung, nekat, saudaraku. Uang nggak seberapa, saudara. Kondisi ITC Kuningan mulai merosot, saudaraku. Kami nekat aja, ya kami mulai bayar, saudaraku. Cicil 5 tahun, saudara. Tapi bersyukur berjalannya waktu, saudaraku. Ya, saya udah nggak punya kerjaan, akhirnya saya coba-coba jualan, saudara. Karena diimpartasi sama istri saya kan, saudara. Saya jualan aksesoris, saudara. Aksesoris ini anting, gelang, kalung, saudara. Itu kalau saudara yang tahu kebun besar, pasar, ada jembatan. Nah di samping kiri ini, saudara, menuju kebun besar saya pernah dagang di situ. Laku nggak? Laku, saudara. Sehari 1 anting, 2 gelang, cuman gitu doang. Akhirnya 3 bulan nggak bertahan, tutup, saudara. Gagal. Ya. Dan waktu mall itu mulai dibuka, saudaraku, mulai bisa jualan, saudaraku. Belum banyak mengunjung. Ya, istri saya mengatakan kita jualan office furniture aja. Ada yang beli nggak? Ada, saudaraku. Tetangga-tetangga yang beli apa? Meja kios yang harganya 200.000. Setiap pulang naik motor, saudaraku, saya suka neteskan air mata. Saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, bagaimana masa depan anak-anak kami? Ya, anak kami masih kecil, saudaraku. Akhirnya ada seorang tante di TC Kuningan jual taplak karena sewanya cukup mahal, nggak kuat, dia deket toilet, so pindah. Jadi deket toko dari istri saya. Istri saya tanya, tante kalau ambil taplak dulu nggak usah bayar dulu, kalau udah laku baru bayar boleh nggak? Boleh, katanya. Akhirnya kami ganti, so puji Tuhan mulai ada kehidupan, ada pelanggan. Tapi karena di ITC Kuningan didominasi orang-orang Padang setiap bulan puasa, so. Tiap harinya mereka hitung uang segini. Kami hitung uang, ada nggak? Ada segini, saudaraku. Ya, yang belanja juga ada yang ganti taplak karena mau lebaran kan, saudaraku. Makanya bertahun-tahun begitu, saudaraku. Istri saya ngomong, udah kita ganti aja yang jual baju. Kami mulai jual baju. Disitulah baru ada kehidupan, saudara. Saudara, berkali-kali kami mengalami kegagalan, tapi Tuhan baik. Ya, Tuhan merancangkan selalu yang baik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku tahu rancanganku mengenai engkau bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, membawa masa depan yang penuh pengharapan. Bukan ada pengharapan, tapi penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya, saudaraku, saudara harus bersedia berkorban dan bersedia untuk gagal, saudaraku. Ya, Stanley Judd, saudaraku, berkata begini, jangan takut untuk gagal, dan jangan sia-siakan tenaga untuk berusaha menutupi kegagalan. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak sedang bertumbuh. Kegagalan hanya terjadi saat seseorang tidak mau mencoba dan tidak ada penghalang yang dapat ditembus kecuali jika kita menyerah. Ya. Booker T. Washington berkata begini, sukses diukur bukan dari posisi yang telah dicapai seseorang dalam hidupnya, tetapi oleh halangan yang harus diatasi saat mencoba dan untuk menggapai mimpinya, saudaraku. Ya. Saudaraku, sewaktu Nathaniel Hawthorne, saudaraku, kehilangan kedudukannya, saudaraku. Dia posisi kedudukan di kantor dia cukup tinggi, seorang direktur, dia kehilangan jabatan tersebut. Dia pulang dengan bersedih dan dia berkata pada istrinya, "Ma, saya ini seorang pecundang." Istrinya hanya tersenyum dan dia berkata, ya, coba aja kamu mulai menulis. Dia mulai menulis, saudaraku. Ya, dan dia menulis buku The Sacred Letter. Itu adalah buku novel yang terbaik di Amerika dan sampai hari ini belum ada saingannya, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena dia relakan kegagalannya dan dia berani berkorban dari seorang karir, saudaraku, dan mulai menulis yang novel sehingga dia menjadi orang yang sukses, bisa meraih mimpinya, saudaraku. Saudaraku,
John Maxwell berkata begini, tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan dan pengorbanan. Jika saya berhasil tanpa berkorban, itu karena seseorang telah mendahului saya dan berkorban. Ya, kalau saudara berhasil, itu pasti ada orang-orang yang mendukung saudara, yang memberikan kontribusi untuk saudara berhasil. Itu sebabnya jangan segan-segan terhadap orang tersebut. Di depan orang banyak saudara berikan pujian. Ya. Gembala Tommy Barnett meninggalkan gerejanya yang berjumlah jemaat 5.000 orang, lebih dari 50.000 orang di Iowa. Dan dia berkorban, diberikan kepada wakil gembalanya. Dia mulai merintis pelayanan, merintis sebuah gereja yang kecil, yang jemaatnya di bawah 1.000 orang. Saudaraku. Itu di Phoenix. Berapa tahun lagi setelah dia komitmen dan berkorban. Saudaraku. Gereja ini akan menjadi gereja nomor 2 di Amerika yang terbanyak. Saudaraku. Jemaatnya. Saudaraku. Ya. Saya percaya. Saudaraku. Saya terima kasih pada Pak Yonoto ya. Ini Bapak dari Jepang ya Pak. Kayak namanya kayak nama orang Jepang. Tadi waktu saya tanya, Pak gedung ini disewa ya? Apa bukan? Bukan, ini milik sendiri. Saya tanya milik saya, siapa? Milik saya. Oh puji Tuhan, terima kasih Pak Yonoto. Saudara, lihat gitu. Ya, kita begitu nyamannya bisa ibadah di gereja ini. Betul? Kayaknya lebih besar waktu saya melayani di ruko sana, saudaraku. Belum kursi-kursinya, saudaraku. Itu diukir-ukir gitu ya. Itu berapa kira-kira satu ukiran itu, saudaraku. Saya ingat waktu Pak Joko bilang itu sekitar 800.000, saudaraku. Ya. Yang membuat ini siapa? Yang mungkin ada donaturnya ada di sini. Apa rame-rame? Pak Yonoto juga, Pak. Luar biasa. Tapi tolong Pak, ya beri tepuk tangan dulu. Ya. Di rumah saya masih ada 5 kursi Pak. Anda hanya bercanda Pak. Ya. Seberang rumah saya agak ke sana, suruh bikin ke pagar kayak begini, suruh. Ya, jadi pagar dorong. Tapi berkali-kali direvisi terus sampai tukangnya pusing. Suruh. Ya. Saudara, di usia 40 tahun, suruh. Harlan Sanders, suruh. Mulai membuat ayam. Ya. Karena dia tidak ada tempat, dia korbankan rumahnya supaya semakin banyak yang memakan ayam buatannya. Dan sampai hari ini, Kentucky Fried Chicken franchise-nya itu jutaan di seluruh dunia. Kenapa? Karena Kolonel Sanders ini mau mengorbankan rumahnya. Saya percaya seperti Pak Yonoto berkorban untuk gedung ini, juga kursi-kursi yang dibuatnya, akan semakin diberkati, mimpinya akan tercapai. Termasuk saudara yang mendukung pelayanan di sini. Dukunglah terus gereja ini, visi misi dari pemimpin ini. Percayalah, mimpi saudara nggak akan lama lagi, saudara akan mencapai mimpi tersebut, saudaraku. Ya. Dan langkah ketiga, bagaimana supaya kita memiliki mimpi dan meraih mimpi tersebut, saudaraku. Kita harus bersedia membantu orang lain. Saudara punya talenta apa? Saudara punya kemampuan apa? Jangan untuk diri sendiri. Tolonglah orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membalas saudara. Ya. Zig Ziglar, saudaraku, berkata begini, cara terbaik untuk memastikan Anda memperoleh apa yang Anda impikan dari hidup ini adalah dengan membantu orang lain memperoleh apa yang mereka impikan. Anda akan selalu mendapatkan segala yang Anda inginkan dalam hidup ini apabila Anda mau membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka impikan. Bantulah orang lain, terutama mereka yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk membalas kebaikan saudara. Ya. Saudaraku, menjalani hidup ini dari sudut pandang yang egois membataskan keefektifan kita bagi orang lain. Ya. Kekristenan sejati, dimulai dengan apa? Sikap mau melayani, sementara keegoisan itu menghancurkan dirinya sendiri. John Ruskin berkata, jika seseorang terbungkus di dalam dirinya sendiri, ia hanyalah sesuatu yang kecil. Kalau saudara egois, saudara ada sesuatu yang kecil, kata John Ruskin. Bahkan Norman Vincent Peale, seorang penulis buku yang legendaris di Amerika, berkata begini. Ya. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri adalah orang yang gagal. Walaupun ia memperoleh banyak kekayaan, kekuasaan atau jabatan, ia tetap adalah orang yang gagal.
Siapa di sini yang ingin menjadi orang yang sukses diberkati Tuhan? Tolong angkat tangan. Saudara. Bantu orang lain yang tidak mampu. Saudara. Wujudkan mimpi mereka dulu. Saya percaya mimpi saudara dan saya akan terwujud. Saudara. Ya. William Booth, saudaraku, berkata begini, ada 3 kunci kepada hidup yang lebih berkelimpahan. Yang pertama, peduli pada orang lain. Yang kedua, saudaraku, berani berkorban bagi orang lain. Dan yang ketiga, berani berbagi bagi orang lain. Ya. Bukankah ini yang Yesus ajarkan kepada kita? Terlebih berkat memberi daripada apa? Menerima. Lakukanlah firman Tuhan ini, saudaraku. Dan yang keempat, saudaraku, langkah keempat, bagaimana saudara memiliki mimpi dan meraih mimpi tersebut? Bertekunlah, saudaraku. Saudara, saya pelajari orang-orang yang sukses dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku, adalah orang yang selalu bertekun dalam hidupnya, saudaraku, yang bisa mereka mencapai kesuksesan, saudaraku. Napoleon Hill, saudaraku, penulis dari Think and Grow Rich, atau artinya berpikir dan menjadi kaya, mempelajari kehidupan lebih dari 500 orang sukses di Amerika. Dan Napoleon Hill menemukan bahwa ada hal yang terpisahkan dengan kesuksesan mereka, yaitu ketekunan. Orang-orang sukses ini terus tekun mencoba walaupun menemui banyak kegagalan. Saudara, waktu Tuhan perintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera, saudara, Alkitab mengatakan bahtera itu dibangun 3 tingkap. Ya. Dan Tuhan perintahkan untuk sepasang binatang masuk ke dalam bahtera. Saya renungkan ini perenungan saya, saudaraku. Kalau untuk menghalau ayam, bebek, kelinci, mudah ke bahtera. Tapi kalau binatang buas, saudaraku, singa, serigala, macan, harimau, itu enggak mudah. Dan seekor siput, saudaraku. Tahu siput? Kalau di Indonesia populernya, kalau di musim hujan sering muncul tuh, dengan 2 antena itu. Dibilang kiong racun. Itu dengan ketekunan bisa mencapai bahtera. Tapi yang sampai sekarang saya belum dapat jawaban, saudaraku. Alkitab mengatakan bahtera itu, saudaraku, terapung-apung di atas ya air yang menutupi seluruh bumi, termasuk gunung yang paling tinggi, selama 1 tahun 2 minggu. Coba bantu saya. Binatang buas makanannya pasti daging kan? Betul? Nah, belum ada kulkas, belum ada freezer. Daging apa yang tahu awet selama 1 tahun 2 minggu? Lalu binatang-binatang ternak seperti kerbau, sapi, domba, kambing, makanannya pasti daun-daunan. Nah, daun apa yang tidak akan kering dan layu selama 1 tahun 2 minggu? Lalu kalau satu bahtera tertutup begitu, saudaraku, pupnya yang baunya luar biasa, betul? Saudara mencium pup ngeong aja, saudaraku, itu bau. Yang paling bau ada pup mana? Pup manusia, saudaraku. Itu satu ruangan harumnya luar biasa. Saudara. Tapi yang gak pernah saya bisa pikirkan, bagaimana itu kemahakuasaan yang luar biasa bisa memelihara seisi bahtera tersebut, termasuk si siput ini, saudaraku. Nah, kegigihan Nuh sendiri, suku, membuat bangsa Israel itu diselamatkan. Sebagian bangsa Israel diselamatkan dari kebinasaan karena air bah, saudaraku. Ya. Saudara mungkin memutuskan untuk melakukan sebuah karir atau sebuah bisnis. Mulailah dengan ketekunan. Sebab hanya orang-orang yang tekun yang akan diberkati Tuhan. Dan hanya orang-orang tekun yang akan pasti berhasil dalam hidup ini. Ya. Saya rangkum khotbah pada pagi hingga siang hari ini, bagaimana saudara memiliki dan meraih mimpi, saudaraku. Yang pertama, percayalah pada Allah dan berani mengambil resiko. Yang kedua, bersedialah berkorban dan bersedia untuk gagal. Dan yang ketiga, saudara, bersedialah untuk membantu orang lain. Dan yang keempat, saudara, bertekunlah sebab ketekunan membuahkan hasil. Diberkatilah kita bukan hanya mendengarkan tapi juga yang melakukan firman Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, saudaraku. Ya. Saya minta mungkin WL sehingga bisa bantu. Kita naikkan satu pujian, saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Sebab mujizat itulah untuk memungkinkan kita meraih mimpi kita, saudara. Dan untuk bisa meraih mimpi kita, kita harus percaya seperti pujian-pujian yang mengatakan kepada Tuhan Allah kita dan berani mengambil resiko. Dan untuk meraih mimpi tersebut bersedia berkorban dan bersedia untuk gagal. Dan untuk meraih mimpi berikutnya, saudara harus bersedia membantu orang lain. Dan yang terakhir, untuk meraih mimpi tersebut, saudara harus bertekun, sebab ketekunan membuahkan hasil. Maukah pagi pada hingga siang hari ini saudara berkata, Tuhan, aku percaya dengan pertolongan-Mu Tuhan, aku akan meraih mimpiku. Sebab aku mempercaya Engkau Tuhan, dan aku mau mengambil resiko. Aku bersedia berkorban dan bersedia untuk gagal. Aku bersedia untuk membantu orang lain, dan aku bersedia bertekun sehingga membuahkan hasil. Kalau saudara orangnya, saudara, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Ketahuilah, mimpi yang akan kita raih itu bukan kuat kuasa kita, tapi karena semata-mata anugerah Tuhan saja. Dan berkomitmenlah saudara, setelah meraih mimpi saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi gerejamu, menjadi berkat bagi keluargamu, menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingmu. Bapa, Engkau menilik hati kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berfirman Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Teman-teman kami juga ingin meraih mimpi yang besar dalam hidup mereka. Dan pagi ini kami mempercayai Tuhan Allah kami, Tuhan yang melakukan banyak mujizat akan menolong kami. Dan kami bersedia untuk mengambil resiko. Bahkan kami bersedia berkorban dan bersedia untuk gagal. Kami bersedia untuk membantu orang lain, dan kami akan bertekun. Sebab kami percaya ketika Tuhan menolong kami, ketekunan itu membuahkan hasil, Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak, Pak Joko, Ibu Suliastiningsi, Pak Inoto, seluruh pemimpin, pengurus gereja ini Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu melayani di gereja ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan mereka, tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang setia Tuhan, melayani berkorban untuk gereja ini. Tuhan akan memperhitungkan semuanya ini Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-Mu saya berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara pada kami. Dan apa yang kami dapatkan bukan hanya untuk diri kami, tapi sepulang ibadah ini kami akan bagikan pada keluarga kami. Kami akan bagikan kepada orang-orang yang kami temui, supaya mereka juga bisa mencapai mimpi mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih atas firman yang tadi disampaikan melalui hambanya Pastor Pak King. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Pak King beserta ibu, anak-anak, cucu semuanya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pakai lebih lagi untuk pelayanannya juga dimanapun Tuhan Yesus tempatkan. Terima kasih Pak King. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Namun sebelumnya saya undang dengan kasih Saudara Jovandi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami pada pagi siang hari ini. Kau ingatkan kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu Tuhan, untuk meletakkan semua mimpi impian kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Pak King yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau berkati, Kau sertai Tuhan pelayanannya, kerjaannya, karirnya, keluarganya Tuhan, semua Engkau berkati. Dan biarlah dia juga menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih ya Bapak. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kami siapkan hati kami siapkan yang terbaik. Biarlah apapun yang kami berikan Tuhan, itu semua hanya untuk memperluas kerajaan-Mu, semua untuk pekerjaan-Mu di dalam gereja ini. Terima kasih ya Bapak. Kami siap untuk memberi
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menyerahku dengan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau menyimak ada beberapa tayangan ya, video tentang retret yang akan ditampilkan. Silakan multimedia boleh dibantu. Baik, silakan dari panitia retret ada pengumuman untuk disampaikan. Sudah pasti. Shalom. Oh, saya. Shalom semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Terima kasih Pak King untuk khotbahnya. Untuk pengumuman hari ini, karena minggu ini pengumuman terakhir untuk acara retret kita di tanggal 29 sampai 31 Maret. Saya bacakan ya. Pengumuman untuk retret, jemaat yang ikut bus diwajibkan sudah kumpul di samping Indomaret depan gedung kita ini itu pada pukul 6 pagi karena bus akan berangkat pukul 7 itu maksimal ya. Dan untuk yang membawa kendaraan pribadi diharapkan berangkatnya bisa lebih awal karena takut ada ganjil genap atau buka tutup di puncak karena itu kan long weekend. Dan seluruh jemaat yang sudah di villa wajib kumpul di aula terlebih dahulu. Jadi kita kumpul sama-sama, kita registrasi ulang. Mungkin ada yang belum sampai atau apa bisa ketahuan gitu. Terus untuk pembagian kaos dan seragam itu nanti di villa karena dipakai nanti di hari terakhir di acara Paskah di hari Minggu. Untuk pengumumannya sih itu aja sih, mungkin ada tambahan kok. Oh itu ada. Perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh peserta retret seperti ditampilkan di depan, membawa botol minuman untuk refill air minum ya, karena kita biar lebih hemat ya. Kalau pakai aqua gelas terus bisa amsyong ya. Terus membawa obat-obatan pribadi ya. Nah, ini tolong dipersiapkan lebih ini khususnya yang rutin minum obat ya.
Terus membawa perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, sampo, pasta, sikat gigi dan lain-lain. Ya, karena pasta gigi nggak boleh dibagi. Ya. Membawa perlengkapan tidur seperti spray, bantal, selimut dan sebagainya. Takutnya ada jemaat yang mungkin nggak cocok pakai spray yang di villa atau apa, ya. Nanti nggak bisa tidur, kurang tenaga, nggak bisa ikut acara kan. Membawa jaket, sweater, kaos kaki. Takutnya di situ dingin, ya, antisipasi supaya kondisi kita tak fit. Terus membawa baju renang bagi yang ingin berenang, ya. Pak Alip mau berenang ya. Terus membawa baju olahraga karena kita ada acara senam pagi, ya. Akan instrukturnya Ibu Rita, ya. Terus seperti firman Tuhan, ya, mujizat itu nyata ya. Ini sedikit kasihan nih. Sebelum final dana kita sebenarnya minus 20-an juta, ya. Tapi puji Tuhan itu baik ya. Amin. Ya, dalam 1 minggu kita udah nggak minus lagi, ya. Ya, luar biasa ya Tuhan ya. Terus kita juga sudah close semua donasi karena dana kita sudah cukup. Kita mengucap terima kasih buat semua jemaat yang sudah donasi, ya. Kita yakin Tuhan akan membalas apa yang sudah kalian berikan. Amin. Dan bersyukurlah bagi yang memberi dalam kekurangan. Ya, lebih baik memberi dalam kekurangan daripada memberi dalam kelebihan. Ya, puji Tuhan. Sekian dari kita. Kita ketemu lagi di Retreat 2024 di Villa Aquarius Orange. Oke, semangat. Enggak. Cuma satu. Sebentar itu. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya. Mengingatkan kembali ya Bapak Ibu berkaitan dengan retret kita. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin nggak ikut retret, kita diingatkan lagi untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Minggu tidak diadakan di gereja, gitu ya. Karena ibadah untuk Jumat Agung dan ibadah Paskah diadakan di Villa Aquarius Orange di tempat kita retret. Gitu. Sebelumnya, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Boleh berdiri dulu sebentar. Ada? Oh, ada. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Bahkan mungkin yang di sekitarnya boleh beri salam dulu ya yang baru hadir. Selamat datang di GBI Graha Oikos Ibu. Ya, selamat. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami dan kami menunggu kehadirannya kembali di GBI Graha Oikos. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Kinoto untuk menyampaikan beberapa pengumuman dan juga nanti akan menutup dengan doa berkat. Silakan Pak Kinoto. Makasih Pak King atas pelayanannya. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan Pak King. Jemaat yang melayani pada minggu hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu yang terlibat pelayanan, yang di mimbar, yang di belakang mimbar, yang di atas, yang di bawah, penerima tamu. Tuhan memberkati. Mungkin di pelayanan Bapak Ibu nggak kelihatan, yang jaga di bawah nggak kelihatan, yang jaga atas mungkin yang lewat bawah nggak kelihatan, tapi Tuhan melihat semua apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya gereja Penatua Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Mari kita sambut jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Ada Ibu Song Tiang, bisa maju ke depan. Saudari Dea bisa maju ke depan. Ibu Meta, Ibu Tati bisa maju ke depan. Natania, Tata, Ibu Tanti, Ibu Sandy, Pak Johannes, Dewi Indri bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang disebutkan namanya bisa maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Maret ini. Saya undang Pak Cacing bisa memberikan bingkisan Pak Cacing dari gereja untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret.
Mari kita rayakan ulang tahun saudara-saudara kita bersama-sama. Pada hitungan ketiga, tiup lilin bersama-sama ya. Sama-sama gitu, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Jangan turun dulu, jangan duduk dulu. Kita mau berdoa bersama-sama buat saudara kita yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Di minggu yang indah ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini ya Bapa. Kami memuji membesarkan nama-Mu, kami duduk diam mendengar pesan Tuhan atas kami. Pada minggu pagi ini kami mau bersama-sama keluarga besar GBI Graha Oikos berdoa buat saudara kami yang Tuhan kirim untuk beribadah bersama-sama bersama kami pada minggu hari ini. Berdoa bagi Ibu Licen, Tuhan memberkati dia, Tuhan menjagai, tutup bungkus kemanapun dia berada, Tuhan lindungi dan jagai, Tuhan memberkati apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan Tuhan buat berhasil kehidupannya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat, untuk saudara-saudara kami berulang tahun pada bulan Maret ini. Tuhan memberkati mereka semua, menjagai kehidupan mereka, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Lindungi, berkati keluarganya Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka, menjadikan mereka berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang beribadah pada minggu pagi hari ini, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua. Jemaat yang Tuhan kasihi, ibadah kita telah berakhir, tapi kasih Tuhan tak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, penyerta kasih karunia tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Penyertaan, bimbingan, tuntunan, penyertaan yang tak akan pernah luput dalam hidup kita dari Yesus, dari Roh Kudus, turun atas kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua.